Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Imamah pasal 25. Teksnya ayat 23 sampai 34. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 23 sampai 28. Tanah jangan dijual mutlak karena Allah pemilik tanah itu. Paragraf yang kedua ayat 29 sampai 34. Rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok bisa menjadi milik orang lain secara mutlak, tetapi rumah orang Lewi akan bebas dalam tahun Yobel. Kesimpulannya, Tuhan berfirman, tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Orang Israel adalah orang asing dan pendatang bagi Tuhan. Sehingga jika seorang menjual tanah karena jatuh miskin, seorang kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus untuk saudaranya. Tetapi jika tidak ada seorang pun bisa menebus, tanah itu akan kembali pada tahun Yobel. Tetapi rumah yang tidak ditebus dalam jangka waktu setahun, itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok harus bebas dalam tahun Yobel. Dan rumah-rumah di dalam kota orang Lewi juga harus bebas dalam tahun Yobel. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Tuhan adalah pemilik tanah. Kedua, Tuhan perintahkan kepada kaumnya yang terdekat harus menebus yang telah dijual saudaranya. Ketiga, Tuhan perintahkan bahwa akan bebaskan tanah pada tahun Yobel dan akan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang Israel bukan pemilik tanah Kanaan. Mereka adalah orang asing dan pendatang bagi Tuhan. Kedua, orang miskin boleh jual milik pusakanya, tetapi kaumnya yang terdekat harus menebus yang telah dijual saudaranya. Ketiga, padang penggembalaan sekitar kota-kota orang Lewi tidak boleh dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Apapun Tuhan tetap ingin berjaga hak milik kepada orang miskin pun dan orang-orang Lewi pun, orang-orang lemah pun. Kemudian, aplikasi hari ini. Pertama, hiduplah di dunia ini sebagai orang asing, pendatang yang menuju kerajaan surga. Ya, bukan hanya bagi Tuhan sajanya orang asing dan pendatang. Di dunia ini, kita harus hidup sebagai orang asing pendatang. Karena kami masih tetap menuju ke kerajaan surga. Inilah kita harus datang. Kedua, jangan usaha akan menjadi orang kaya, melainkan usaha akan menolong sesama yang miskin, supaya mereka hidup dengan bekerja. Akhirnya praktik hari ini, hiduplah hari ini sebagai orang asing dan pendatang di dunia. Janganlah semuanya ingin memilih atau ingin menggunakan di dunia ini. Dengan serahkan hak milik di dunia, dengan menolong sesama yang miskin, kita harus hidup sebagai orang asing dan pendatang di dunia ini. Inilah kehidupan orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.